biasa kita kenal dengan CCTI Production. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan konten ke 3CM Center dan langkah-langkahnya, beserta konten apa yang cocok untuk mengisikan. Pertama-tama, kita akan masuk terlebih dahulu ke akun kita masukkan username dan password kita. Nah, kita sudah langsung masuk ke dashboard dari 3CM Center. Di sini kita bisa melihat kelas apa saja yang kita ikuti. Untuk mempermudah, kita bisa klik di bagian kiri di kursus yang saya ikuti. Nah, di bagian sini kita klik, lalu kita pilih kelas yang hendak dimasukkan konten atau kita edit konten di dalamnya. Di sini saya mencoba menggunakan kelas tim 3CM. Oke, sekarang kita sudah masuk ke kelas. Jika kita lihat kelasnya sudah penuh, tertata rapi, enak dilihat, dan konten-kontennya juga runtut. Di sini seperti pada contoh teorema Pythagoras, ada kompetensi dasar, deskripsi singkat, dan ada pula sintaks dari 3CM, lengkap, mulai dari cool, critical, kreatif, dan meaningful. Jadi di sini nanti kita akan mencoba membuat seperti materi pada teorema Pythagoras ini. Jadi kita akan membuat ulang seperti itu. Kita akan mencoba memasukkan kompetensi dasar itu bagaimana, kita membuat judulnya itu bagaimana, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita coba. Pertama-tama, kita perlu menghidupkan mode ubah terlebih dahulu, supaya di dalam kontennya atau di dalam kelas kita bisa mengubah apapun dengan leluasa. Oke, kita bisa klik di bagian ini, di bagian pojok kanan, ada hidupkan mode ubah. Karena saya menggunakan bahasa Indonesia, maka yang muncul hidupkan mode ubah. Kita bisa ganti ke bahasa Inggris. Nah, di sini, maka tulisannya ialah turn editing on. Untuk mengganti bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, kita bisa mengklik di bagian seperti globe ini, lalu kita klik bahasa yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia ya, supaya lebih mudah. Oke, langsung saja kita klik mode ubah. Kita akan coba buat di kelas yang masih kosong tanpa apapun. Nah, di sini saya beri contoh. Biasanya, untuk kelas yang baru kita buat, akan terlihat kelas-kelas kosong, topik-topik kosong seperti ini, dan kita perlu mengisikan topik di dalamnya, beserta konten-kontennya. Nah, pertama-tama, karena kita sudah klik mode ubah, maka di sini ada tampilan, yaitu ubah, tambahkan aktivitas, dan di sini juga ada tombol seperti pensil. Kita akan mengklik terlebih dahulu tombol seperti pensil untuk membuat judul. Kita klik, lalu kita tuliskan judulnya. Di sini kita akan mencoba menggunakan teorema Pythagoras dan penerapannya. Setelah kita selesai mengetik, kita langsung tekan enter. Nah, otomatis ia akan berubah seperti ini. Jadi tidak lagi topik 7, topik 8, lalu kita sudah berubah menjadi teorema Pythagoras dan penerapannya. Lalu bagaimana cara mengisikan konten di dalam judulnya ini? Kita langsung saja ke bagian kanan. Di sini ada ubah. Kita langsung klik saja bagian ubah. Di sini ada ubah topik, sorot, sembunyikan topik, dan hapus topik. Kita akan pilih yang bagian paling atas, yaitu ubah topik. Setelah itu akan muncul seperti berikut. Kita tinggal menuliskan saja penjelasan dari judul kita. Di sini saya hendak mengisikan dengan kompetensi dasar. Dan yang B ialah deskripsi singkat. Topik yang akan dibahas. Nah, seperti ini. Saya akan menjelaskan dua, ada kompetensi dasar dan deskripsi singkat.
Di 3CM Center, kita bisa mengganti ukuran dari teks yang kita ketik. Di sini kita bisa ngeblok terlebih dahulu, lalu kita klik di bagian seperti huruf A ini. Kita klik saja. Kita bisa mengganti menjadi ukuran besar, sedang, ataupun kecil. Di sini saya memilih ukuran besar. Kita coba ya. Nah, maka ia akan berganti seperti ini. Untuk yang bagian B, saya juga ganti terlebih dahulu supaya sama. Tampilannya akan berubah seperti ini. Jika sudah, kita bisa mengisikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Karena saya akan menggunakan lebih dari satu kompetensi dasar, maka saya akan memberikan nomor. Di sini kita bisa mengeklik di bagian tulisan seperti 1, 2, 3 ini. Kita klik saja. Nah, akan muncul seperti ini. Yang pertama, saya akan mengisikan KD 3.8 yang isinya memeriksa dan memahami teorema Pythagoras melalui alat peraga dan penyelidikan. Oke, di sini masih terlihat kecil ya teksnya, maka saya akan ubah menjadi teks sedang. Sepertinya terlalu besar, maka kita ubah. Di sini bebas ya, kita sesuaikan saja dengan ukuran atas atau keperluan kita. Setelah kita ubah, saya akan melanjutkan beberapa KD yang akan saya pakai. Baik, di sini saya sudah selesai mengisikan kompetensi dasar. Selanjutnya saya akan mengisikan deskripsi singkatnya. Selain kita bisa mengetik secara langsung di dalam penjelasan di dalam kotak ini, kita juga bisa menuliskan terlebih dahulu atau menyiapkan file begitu yang sudah berisikan penjelasan yang akan ditulis di dalamnya. Di sini saya sudah menyiapkan di dalam Word. Di sini ada penjelasan dari topik. Kita bisa langsung blok, lalu kita copy dan kita paste di bagian sini. Jadi tidak harus kita mengetik semuanya, tetapi kita bisa lebih mempersiapkan dulu, lalu kita tinggal copy paste seperti itu. Nah, kita langsung paste saja, maka ia akan muncul seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya terlebih dahulu. Supaya agak berbeda dengan kompetensi dasar, saya akan buat di deskripsi singkat tulisannya miring atau italic seperti itu. Kita bisa memilih dia menjadi tebal atau bergaris bawah atau dia bercetak miring. Kita bisa milih di bagian ini. Kita pilih yang seperti angka I. Nah, ia akan menjadi tulisan italic atau miring. Oke, setelah itu kita langsung klik simpan perubahan. Nah, yang paling penting ini ya, jangan lupa kita klik simpan perubahan. Kita lihat bagaimana perubahan kelas tadi. Nah, sekarang di sini sudah masuk kompetensi dasar dan deskripsi singkat. Maka jika siswa melihat, ia langsung tahu di mana teorema Pythagoras, kompetensi dasar yang dipakai apa, dan deskripsi singkat tentang topik ini apa, seperti itu. Lalu, sekarang kita akan masuk ke sintaks yang pertama dari 3CM, yaitu cool. Di sini pertama-tama saya akan membuat judulnya terlebih dahulu. Berbeda dengan yang tadi, kita akan mengklik di bagian pojok kanan bawah, yaitu tambahkan sebuah aktivitas atau sumber. Kita klik, lalu akan muncul beberapa pilihan, di mana kita bisa sesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan kita. Karena di sini saya akan membuat judulnya terlebih dahulu, kita akan menggunakan label. Nah, tampilannya seperti ini. Kita langsung tuliskan saja, saya akan membuat saatnya bermain dan tantangan. Karena ini cool-nya terlebih dahulu. Oke, di sini kita bisa memberikan isian atau penjelasan singkat juga mengenai cool yang akan dilakukan. Ini saya isikan terlebih dahulu.
Oke, sekarang saya sudah selesai mengisikannya. Kita ganti terlebih dahulu ukuran untuk judulnya supaya terlihat beda dengan isi. Saya akan membuat berukuran sedang, lalu saya bold. Kita klik di bagian huruf B ini. Nah, kita coba lihat tampilan di kursus kita. Nah, sudah terlihat tampilannya akan seperti ini. Karena di sini masih sejajar dengan yang bagian atas, kita bisa geser ke kanan atau lebih menjorok ke kanan seperti paragraf. Caranya, kita bisa klik di bagian ubah, lalu kita klik pindah ke kanan. Nah, kita klik di bagian baris kedua, yaitu pindahkan ke kanan. Maka ia akan pindah sedikit, akan seperti paragraf, akan menjorok ke kanan, seperti itu. Lalu sekarang kita akan mencoba mengisikan konten dari Cool. Pertama, saya akan membuat kontennya berisi pengantar topik. Jadi siswa diminta untuk melihat video dan ia diminta untuk mengomentarinya. Seperti itu. Kita tambahkan aktivitas lagi. Karena saya akan memberikan penjelasan sedikit dan menyisipkan video, maka kita bisa menggunakan folder ataupun page di sini. Perbedaannya, jika menggunakan folder, maka kita akan bisa mengupload file secara langsung dan akan memenuhi kapasitas atau ukuran dari LMS-nya. Jadi saya anjurkan untuk menyiapkan link saja. Jadi kita tidak langsung mengupload kepada LMS seperti PPT, video. Untuk gambar biasanya ukurannya lebih kecil ya, maka tidak masalah. Di sini saya anjurkan untuk menggunakan page supaya kita bisa menyisipkan link untuk videonya. Oke, langsung kita klik saja bagian page. Nah, setelah kita klik akan muncul seperti berikut. Kita bisa menuliskan dulu apa kontennya. Di sini saya tuliskan pengantar topik 1, yaitu topik Pythagoras itu tadi, bermain dan tantangan. Lalu untuk deskripsi, boleh diisi atau boleh tidak, tetapi yang terpenting kita mengisi kontennya. Untuk deskripsi bisa diisi jika ingin menampilkan deskripsinya di bagian depan atau terlihat di bagian depan sebelum kita klik masuk, itu akan terlihat bisa mengisikan deskripsi. Tetapi jika ingin mengisikan di dalamnya saja, kita hanya perlu mengisi page kontennya saja. Jadi yang diberi tanda merah seperti ini, maka itu wajib untuk diisi. Nah, di sini saya akan mengisikan page kontennya langsung. Baik, di sini saya sudah selesai mengisikan. Kita ganti ukurannya terlebih dahulu. Jadi ukuran kecil atau sedang mungkin kita coba. Oke, kita jadikan sedang. Saya akan menyisipkan video di tengah-tengah petunjuk yang saya berikan. Untuk supaya tidak memakan ukuran atau memakan kapasitas dari penyimpanan 3CM Center, maka kita perlu menyiapkan link untuk video maupun dokumen, dapat dari YouTube atau kita sudah upload di Google Drive, seperti itu kita bisa gunakan. Di sini saya sudah memiliki video yang saya buka melalui YouTube. Nah, saya sudah siapkan video yang nantinya hendak dipelajari di materi tersebut. Nah, kita hanya perlu mengklik di bagian atas, kita klik saja, lalu kita copy, dan kita akan paste di bagian tengah sini. Caranya, jangan kita langsung seperti ini, kita jangan langsung paste, tetapi kita perlu mengklik di bagian video. Nah, di sini ada insert foto atau video atau suara dan lain-lainnya. Kita akan mengklik di bagian video. Kita klik, tampilannya seperti ini, lalu kita klik di bagian video. Ini masih link video audio.
kita klik di bagian tengah yaitu video. Nah, baru kita paste linknya di bagian ini. Lalu langsung saja kita insert media. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jika kita lihat, maka kita coba simpan dan tampilkan dulu. Kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini. Maka untuk pengantar topik 1, link videonya sudah dimasukkan, dan di sini siswa langsung bisa melihat video apa sih yang hendak dilampirkan, dan siswa juga bisa langsung mengeklik di sini dan videonya otomatis terplay. Oke, ini untuk konten yang pertama. Kita kembali ke judul kita. Yang kedua, kita akan membuat tempat untuk siswa mengirimkan tugas. Seperti itu, kita perlu tempat untuk mengirimkan tugas siswa. Karena di situ tadi ia diminta untuk mengamati. Kita klik di bagian tambahkan aktivitas lagi. Berbeda dengan yang tadi, jika meminta siswa untuk mengirimkan sesuatu atau mengirimkan file, begitu kita bisa menggunakan assignment. Di sini di pojok kanan, di pojok kiri atas, maaf. Ini kita klik. Lalu kita berikan judul seperti biasa. Di sini saya berikan judul kirim hasil tantangan. Seperti itu. Lalu kita bisa memberikan deskripsi singkat, semisal kirimkan hasil pengamatanmu. Di sini, seperti itu. Nah, ini kita bisa tampilkan ataupun tidak. Di sini saya memilih untuk tidak menampilkan. Nah, untuk bagian availability, di sini kita bisa memberikan batasan waktu. Ada batasan waktu untuk memulai mengirim, batas waktu untuk mereka mengirimnya bisa sampai kapan atau biasa kita sebut deadline, dan juga ada remind me to grade. Jadi dari sistem bisa mengingatkan kita terakhir kali harus menilai tanggal berapa. Jika ini ingin diatur, bisa di sebelah sini ada tanggal dan di sebelah kanannya ialah jam. Jika kita tidak ingin mengaktifkannya, maka kita klik di bagian sini. Nah, tampilannya seperti ini, otomatis dia tidak diaktifkan. Jadi tugasnya akan terbuka sepanjang waktu, seperti itu. Oke, kita langsung simpan dan tampilkan lagi. Kita coba lihat tampilannya seperti apa. Oke, kita kembali ke kursus. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika kita lihat di bagian goals sudah ada 2, yaitu pengantar topik dan kirim hasil tantangan. Supaya lebih terlihat cantik, kita bisa buat konten di dalam goal ini menjorok ke kanan juga. Caranya sama, kita klik ubah, lalu kita klik pindahkan ke kanan. Sama seperti itu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu saya di sini juga akan menjelaskan bagaimana cara memberikan batasan supaya siswa tidak mengerjakan soal itu lompat-lompat. Biasanya siswa mengerjakan topik 1, lalu topik 3, topik 2-nya kelewatan, seperti itu. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan batasan. Pertama, kita akan melakukan batasan di bagian kirim hasil tantangan. Kita klik ubah, lalu ubah peraturan. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tampilan ini lagi. Sini kita tutup saja. Nah, untuk jenis pengirimannya, di sini kita bisa memilih pengiriman berkas ataupun mereka bisa mengirimkan dalam bentuk teks. Seperti itu. Ada batasan ukuran dari file yang mereka kirim. Jadi supaya kita biasanya memilih tidak terlalu besar supaya penyimpanan dari LMS juga tidak cepat habis, seperti itu. Lalu di sini jumlah maksimum berkas yang dikirim. Kita bisa pilihkan semisal 2. Berarti mereka hanya bisa mengirimkan 2 file atau 2 foto dan bentuk file lainnya.
Seperti itu. Lalu untuk tipe berkas kita bisa pilih, di sini ada pilihan dalam bentuk PDF. Jadi jika mereka tidak mengirimkan dalam bentuk PDF, maka sistem tidak akan menerima seperti itu. Jadi di sini kita bisa klik di bagian All File Tabs. Nah, di sini artinya semua file dapat masuk, baik mereka mengirimkan PDF, foto, PNG atau JPEG seperti itu bisa. Lalu kembali ke tujuan awal, yaitu memberikan pembatasan. Di sini kita bisa mengklik di bagian pembatasan akses. Nah, kita klik, lalu kita klik tambahkan pembatasan. Kita pilih untuk activity completion. Oke, langsung kita pilih, klik di bagian sini. Kita pilih sebelum ia bisa mengakses kirim hasil tantangan, maka ia harus melihat video terlebih dahulu. Semisal seperti itu, maka kita klik di bagian pengantar topik yang sudah saya isi video dan penjelasan tadi. Maka jika mereka tidak melihat video atau tidak membuka dan lupa untuk mencentang semisal, maka ia tidak bisa membuka untuk kirim hasil tantangan ini. Seperti itu. Di sini sudah terlihat. Maka kita simpan dan tampilkan. Kita lihat tampilannya. Oke, kita kembali ke kursus kita. Nah, di sini akan tertampil bahwa ia terbatas, tidak tersedia jika aktivitas pengantar topik, yaitu yang awal ini, tidak dibuka atau tidak dilihat oleh siswa. Jadi di sini nanti kelihatan Bapak Ibu. Jika siswa melihat dan siswa tidak menonton, jadi siswa melihat saja tidak menonton, maka untuk bagian awal ini juga tidak akan tercentang dan ia tidak bisa mengakses bagian berikutnya karena kita sudah batasi. Seperti itu. Dari sistemnya ia akan bisa menyortir sendiri. Baik, kita sudah selesai untuk membahas bagaimana cara mengisi konten di bagian cool, yaitu sintaks pertama dari 3CM. Untuk sintaks berikutnya ada critical, creative, dan meaningful akan dibuat di part 2 dan seterusnya. Nah, ini untuk part 1-nya kita bahas sampai cool saja. Jangan lupa untuk menyimak part 2.